Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Dan tak lupa solawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Nur Sri Hayati MA, yang berjudul Metode Studi Islam. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Ajari sebagai moderator. Nama saya Rahmatul Hasanah, saya sebagai penyaji kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pengertian metode studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirasa Islamiyah. Sedangkan studi Islam di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Ditinjau dari sisi pengertian, studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki cakupan makna dan pengertian yang luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Karena penafsiran memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, baik latar belakang studi, bidang keilmuan, pengalaman, maupun berbagai perbedaan lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya. Pengertian ruang lingkup metode studi Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu agama sebagai diktron, dinamika, dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk ajaran terhadap diktron. Namun, yang menjadi sasaran penelitian agama sebagai diktron adalah pemahaman manusia terhadap diktron-diktron tersebut. Diktron ialah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan dan ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, diktron juga disebut ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti mobilisasinya. Tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi, dan ada beberapa aspek tertentu
dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu Islam sebagai diktron dari Tuhan yang kebenarannya sebagai diktron yang kebenaran bagi pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Adapun objek kajian Islam adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Dalam aspek ini, agama lebih bersifat penelitian budaya. Hal ini mengingatkan bahwa ilmu-ilmu keislaman semacam ini merupakan salah satu bentuk diktron yang dirumuskan oleh penganutnya yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui proses penawanannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mempelajari metode studi Islam. Studi Islam memiliki tujuan, yaitu untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya filsafat dan ideologi baru, serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Tujuan Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala bentuk seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan ke arah studi Islam tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas dengan sendirinya, studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu, dan bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua yaitu untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli, dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Studi ini berdasarkan asumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi terakhir yang membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntunannya sepanjang zaman. Sumber dasar ajaran agama Islam akan tetap aktual dan fungsional, terdapat permasalahan hidup dan tantangan, serta tuntunan perkembangan zaman tersebut. Sementara itu, seiring dengan pertumbuhannya dan tantangan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, permasalahan dan tantangan serta tuntutan hidup manusia bertumbuh kembang menjadi semakin kompleks dan menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan sistem kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. Yang keempat yaitu untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Selanjutnya, dengan tujuan-tujuan tersebut,
Studi Islam diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan usaha, pembaharuan dan perkembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang. Baiklah, itulah isi dari makalah kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari isi makalah kami itu, metodologi adalah ilmu, cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu penjelasan serta menerapkan cara. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah kami yaitu, metodologi adalah ilmu, cara-cara dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu. Ilmu keislaman adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam. Pada awalnya ilmu-ilmu Islam berkembang dalam bidang qiraah, tafsir dan hadis. Kemudian menyusul ilmu fikih. Ilmu-ilmu ini bertambah dan berkembang sesuai dengan evolusi kemajuan masyarakat. Sedangkan pada dulu penerapan ilmu keislaman pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah atau Hijaz, Basrah dan Kufah atau Irak, Damaskus dan Palestina atau Syam, dan Fistad atau Mesir. Mungkin sekianlah yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.